Halo guys, berjumpa lagi dengan channel kita Bayu dan Aulia. Hari ini kita lagi mukbang ya. Di sini ada sosis, ada kentang, saus hot lava, terus beef sama kembali lagi mie. Tapi mie kali ini bukan mie yang seperti biasanya. Ini mie apa ya? Mie bon cabe level 15. Mie bon cabe level 15. Dan untuk minumnya tetap lah Coca-Cola ya. Terus di sini juga masih ada sausnya. Kalau seandainya kurang, nanti kita taburin lagi. Dan nggak kalah menarik lagi, kita beli Happy Toast buat cemilannya nanti ya. Oke, kita lanjut mukbang. Kalau memang kalian suka sama video kita, jangan lupa apa ya? Like, subscribe, komen banyak-banyaknya ya. Oke, yuk kita lanjut. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa sebelum makan dimulai. Yuk. Aku makan sosis dulu. Ini rasanya kayak gimana? Nah, sebelum kita makan mie-nya, kita taburin dulu bon cabe level 15-nya. Dan by the way, kita ini semua bikin sendiri. Jadi ini kita taburin dulu ya. Kitchen ternyata yang For the first time. Wow. Pedes. Oke, semua ya. nggak apa-apa. Sosisnya licin, nggak bisa disumpit. Licin sosisnya. Ditusuk aja tuh. Udah ya guys. Ini banyak banget. Sausnya bukan. Mau dulu. Sosisnya licin, kita tusuk aja. Ditusuk aja ya. Nggak ribet. Besar. Panjang guys. Ada yang panjang tapi bukan jalan. Ada sosis. Kok enak? Dia yang bikin. Ya ini tadi bikinnya sosis biasa, sosis sapi. Cuma untuk bumbunya kita taburi hot lava, terus kita panggang. Jangan lupa kasih barbecue dikit aja. Panggangnya itu dikasih minyak ya, biar nggak nempel. Terus tetap biar ngeresep juga. Pakai bon cabe. Yummy. Saya biasanya nyoba di rumah ya. Pakai kentang. Kalau makan pakai ini jangan pakai sumpit. Misalkan Pakai garpu. Karena kita tadi nggak tahu kalau memang sosisnya licin. Jadi ya oke lah, karena yang kita kan ada mie. Oh ya, aku minumnya ini guys. Pakai ini. Kalau di sini namanya apa? Sorghum. Ada yang bilang sorghum, ada yang bilang mega mendung. Padahal susu, sirup sama soda. Kita buka ya. Nih, kamu kayak itu ya. Pakein guys. Yuk, bareng yuk. Ini ya. Fish. Wow. Aha. Fish ya. Yeay. This guys. Tetap kita cocol. Aduk-aduk. Kalau susah pakai tangan. Apa lah, kita udah cuci tangan. Mantap. Kita coba ya. Mantap. Buat wanita, cewek-cewek jangan sering minum ini. Kalau sesekali boleh ya. Kalau sudah karena kita nggak baik kalau minum ini terus. Ayo guys, cepat. Mama.
Oke, aku mau nyobain mie boncabinya ya. Wow. Ayam. Rasanya kayak Indomie. Apa mie sedap yang Korean itu loh, persis rasanya sih. Cuman dia mie-nya beda. Itu ya tadi daripada ini. Kita nggak ada endorse-endorsean, jadi apa yang kita makan kalau menurut kita enak ya kita bilang enak, kalau nggak enak kita bilang enak. Itu lama-lama pedes. Untuk mie-nya boncabe ini menurutku pedesnya memang pedes, cuma sedikit asin, dan aku nggak suka yang memang yang terlalu asin, nggak suka. Menurutku saya kayak gitu, tapi nggak tahu kalau kalian yang udah nyoba kayak gimana rasanya. Oh, ini beefnya, wow, kita bener-bener mukbang. Ini ada beef, ada sosis, kentang, lengkap. makan apa aja. Jangan enak. Ini tadi juga dibakar ya, jadi dibakar sama kayak sosis. Enak guys, mantul. Mantap. Sosis. Sosis. Banyak sosis itu. Ini kalian juga jangan sering-sering makan mie ya. Ini juga baru makan karena seminggu kemarin nggak makan mie. Pakein di sini. Mantul. Dan kacau. Mantap. Ini udah keras. Oh ya, aku mau bahas masalah konten juga. Biasanya kan konten kita memang banyak kan explore atau enggak vlog ya, Vlog ke kota-kota mana. Terakhir kita ke Jogja. Nah, kenapa kita nggak buat lagi? Pertama memang kita lagi sibuk kerja gitu, jadi susah buat memang liburan. Nah, kenapa kita larinya ke mukbang atau ke ASMR? karena kita suka makan. Pertama kita suka makan, dan kedua memang tempat wisata yang memang ya nggak di sini aja, tapi seluruh Indonesia banyak yang ditutup, dan itu karena memang pandemi ya. Jadi kita menghormati peraturan pemerintah dalam hal itu. Cuma sedikit yang aku nggak setuju mengenai pemberlakuan PSBB atau enggak yang pelajaran daring dan sebagainya. Dia sudah sesalkan kenapa mall dibuka, terus tempat wisata juga ada beberapa yang dibuka tapi nggak keseluruhan, sama tempat-tempat yang memang bisa membuat berkerumun itu malah dibuka, sedangkan sekolah itu nggak dibuka. Jadi sesalkan. Buat kalian yang emang punya pendapat lain selain apa yang kita omongin, bisa kalian komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Oke?
Kita cuma sesalin aja kenapa sekolah nggak masuk, padahal kan daripada daring mereka bisa keliling-keliling kayak anak sekarang. Ya kalau di kota kita sih kebanyakan anaknya itu larinya malah nongkrong pinggir jalan nggak jelas kayak gitu. Daripada pikir kita kan, daripada kalian nongkrong kenapa nggak disekolahin aja kayak gitu kan. Tiap hari kayak Satpol PP ya, mereka kan kayak keliling-keliling buat ngontrol mereka yang emang nongkrong malam-malam nggak pakai masker dan lain-lain. Kenapa nggak disekolahin aja, dimasukin aja sekolahnya. Tuh. Kita salin aja sih, bukan kita emang kontra sama hal seperti ini, enggak, cuman ya ini pendapat kita aja. Tuh. Terus kita juga nggak berani keliling-keliling jauh kalau emang kita nggak masalah kerja ya. Aku sih biasanya masalah kerja selalu keluar kota, tapi nggak bikin video juga karena emang ya takut ya malah kok pandemi kok keluar kota sih kayak gitu, pandemi kok malah main-main kayak gitu dan lain-lain, menghindari seperti itu tuh guys. Jadi tetap di rumah aja ya, oke? Kalau keluar pakai masker tuh. Jadi kita tetap makan enak-enak. Oh ya, mungkin kalian ada yang pengen kita bikin video apa, tulis aja di kolom komentar. Seru apa sih daripada kita makan terus jadi gendut. Emang gendut. Kalian tulis aja di komennya, kita bikin video apa enaknya gitu. Atau kalian mau kita Q&A apa gitu. Terus jangan lupa follow Instagram kita ya, di bawah. Kok mie-nya nggak habis-habis ya? Ini 2 bungkus. Dipakai dulu lah. Menurut aku pribadi, mie-nya itu lebih enak, mie sedap yang Korean itu ya, daripada mie. Kalau ini terlalu kering, nggak suka aku. Jadi dia itu kalau dimasak airnya bisa nyusut ya. Ini kayak gini, nggak enak, terlalu kering. Terlalu Jadi kering. kalau dibuat makan itu gampang kesedak karena kering. karena kering. Biasanya kan ya tekstur kayak berair ya. Kalau ini memang kering. Kering. Jadi kita waktu masak mie-nya itu benar-benar airnya tuh kayak ngurang, kayak kekuras sama ini mie-nya. Jadi nggak ini banyak. Harganya berapa tadi? Kita beli di Indomaret itu 4.900, 5.000 lah satu bungkusnya. Kita cuman karena penasaran ya. Malah lebih enak sosisnya. Dapat sosis. Wah, susah. Kita cocol pakai mayo. Wah. Nih, mantul.
sosisnya bukan karena mie, tapi dari sosisnya. Terlalu kering sosisnya. Nah, mie-nya ini terlalu kering, jadi enggak susah buat di seperti itu. Jadi tipikal minyak mie kering, bukan kayak mie yang basah-basah minyak gitu, enggak. Karena dia itu cuman tadi tuh minyak sambal gitu sama taburan daun cabai aja. Jadi nggak ada kayak serbuk-serbuk micin. Nggak tahu juga ya dalamnya gimana. Ini yang long. Wow, ini sampai coklat-coklat karena dia dipakai saus hot lava ya. Jadi kalau dibakar itu bisa langsung wah. Jadi warnanya coklat, bukan gosong. Bisa juga ya licin. Aku jujur agak boring sama rasa mie. Jadi ya udahlah, yang penting sudah mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Lebih enak sosisnya daripada mie. Jadi tadi kasih minyak ya mas, jadi kan teksturnya bisa licin. Kalau nggak gitu, misalkan kalian pakai teflon, itu bisa ini sih bahasanya itu ceket, lengket. Kita berdua ngabisin ini kayaknya kuat, terlalu kuat. Kita nggak sanggup minyak nggak enak.
aja. Minyak nggak suka. Kamu lentik. Ini tadi sosisnya sebungkus ya, sebungkus itu isi kurang lebih 20 lah, 20 piece. Maksudnya kita benar-benar mukbang. Kalau kalian nggak like lah, parah. Kita naik berapa kilo ya? Tapi enak, terbaik dia bikin, mantap. Jadi ini sosis sapi ya, bukan ayam ya? Apa ayam ya? Ayam. Ini sosis ayam, kita beli di Surabaya, jauh ya. Belinya jauh guys, makanya di Probolinggo. Katanya ini sosisnya enak. Kita merek apa? Enak, murah. Karena kita berdua itu tipikal orang yang selalu cari makanan kalau murah harus enak. Suka enak tapi murah. Jadi murahnya kita duluin. Karena nggak tahu ya, semakin kita bertambahnya umur, kita mikir kalau buat kesenangan sendiri, kesenangan berdua itu nggak perlulah kita pakai mahal-mahal. Jadi lebih baik uangnya dialokasikan ke yang emang penting ya. Tuh. Begitu. Karena itu uang juga masih minta. Kalau kita, jadi kita sedikit lah cerita. Kalau emang kita berdua itu jujur, dulu itu waktu perkenalan awal emang kita suka nongkrong yang jadi di sini tuh kita hampir lah semua kafe kita cobain. Jadi maksudnya kita pendekatan, jadi nongkrong ngafe lah berdua. Nah terus lambat laun setelah kita udah mau 4 tahun ini, kita semakin mikir kok uangnya ngapain kita buat ngopi, padahal kan aku juga buka warung kopi di rumah. Mending kita nongkrong di rumah aja. Tuh kan kita nggak habis uang, maksudnya nggak ngeluarin uang gitu. Jadi uangnya kita tabung, jadi kita berdua tabung. Jadi kalau misalkan orang tanya, kita emang sih kita udah tunangan, kita udah sama-sama dewasa ya, emang ya masih tahap itulah. Cuman pemikiran kita sih udah alhamdulillah udah sejauh orang yang udah menikah gitu. Jadi kita udah mikirkan gimana nanti kita misalkan menikah, biayanya gini dan lain-lain. Jadi kita udah mikir sampai ke situ. Jadi mungkin buat kalian yang emang lagi tahap pacaran, mungkin ya dipikir lagi kalau misalkan mau menikmati masa muda, oke lah, nikmatin aja. Cuman apa salahnya kalau misalkan kita lebih save money ya, jadi kita lebih menyimpan daripada kita hambur-hamburkan. Ya jujur sih kalau kita berdua ya biasa ada rasa kalau misalkan kenapa ya dulu kita maksudnya uangnya kita selalu buat keliling-keliling jalan-jalan habis-habisan, misalkan seperti itu, nongkrong. Nah kenapa nggak kita tabung aja? Kadang ada terbesit, kalau aku sih pikiran seperti itu ada. Karena aku kan kerjanya di dunia travelan. Jadi kalau misalkan kaki nggak keliling luar kota itu rasanya gatel. Jadi aku selalu bilang sama Mas Bayu, jadi misalkan
ayo mas kita ke Bali, ayo mas kita ke Jogja kayak gitu, selalu bilang kayak gitu. Terus untungnya dia tuh orangnya ini ya bahasanya sih, pokoknya dia itu suka nabung lah, jadi dia yang selalu ngerem, jangan ya. Alhamdulillah sih kalau misalkan aku sama dia itu kalau melengkapi ya emang ya sejauh ini sudah saling melengkapi. Jadi misalkan kayak aku suka ayo yang kita pergi ke ini, kita lebih mikirkan sampai kita buat arrange harga ya. Kalau misalkan kita mau ini ya oke, next video nanti aku bakal bikinin range harga, misalkan kalian mau ke kota mana, dari mana berangkatnya. Sebutannya sih biasanya backpacker ya. Jadi dia itu keluar kota ke destinasi alam atau apalah. Nah itu mereka berapa hari, nah itu berapa budgetnya per orang ya. Next aku bakal bikinin lah video itu tuh. Jadi kita untungnya sih aku sama dia itu selalu mengarrange, jadi kita itu selalu catat lah habis apa aja kan, misalkan kita mau liburan ke tempat itu gitu. Jadi suatu saat misalkan kita udah di situ, kita tuh nggak kaget. Jadi kebanyakan uang kita lebih ya, jadi uang kita tuh nggak pernah kayak kurang gitu, enggak, jadi cukup karena kita udah sebelumnya udah nge-range. Jadi kita udah data apa aja, misalnya kita mau kayak ke Jogja kemarin, di video kemarin itu ya kita itu sama sekali nggak sewa mobil ya, sewa mobil, sewa motor enggak. Jadi kita itu jalan kaki, terus kita naik becak ya yang. Jadi itu budgetnya sama sekali nggak nguras kantong, benar-benar murah. Jadi aku sama dia itu sama sekali udah nginep kita pakai kosan temen ya, kita numpang di kos temen masing-masing gitu. Jadi kita sama sekali nggak inilah. Jadi budgetnya itu kalau misalkan buat mahasiswa atau anak-anak pelajar yang udah ini cukup gitu. Jadi kita sama sekali nggak kurang gitu, karena kita tiap keluar kota selalu nge-range tuh. Karena tipsnya sih emang kayak gitu ya, daripada nanti udah sampai situ uang kalian kurang, mau balik gak bisa balik, gimana dong. Tuh ke Surabaya aja aku biasanya kalau sendirian, misalkan dia kan kerja di Surabaya, jadi misalkan aku mau jemput dia pun, maksudnya aku mau jalan ke Surabaya sama dia itu aku juga diem ya, aku ngeri sendiri tuh. Jadi nggak asal kita berangkat gitu, karena kita bener-bener mikirin save money-nya gitu, karena masih banyak hal yang ke depan akan kita wujudkan berdua. Ya itulah pesan dari Mas Bayu tadi itu, jangan gengsi buat kalian yang pacaran. Jangan gengsi, dia naik apa sih, naik mau apa motor gede misalnya kayak gitu. Nah kita harus mengadakan uangnya buat biayain si cowok itu misalkan. Jadi misalkan oke kita bayarin kayak gitu, itu namanya gengsi. Jangan kayak gitu. Belum juga nih aku sama dia itu kenapa kita udah sejauh ini sih, sebenarnya kita nggak pernah maksudnya kayak apa ya, bayarin gitu, kita bahasanya nggak kayak gitu. Jadi kita itu berdua saling apa sih, patungan ya tuh. Jadi patungan, dia tuh juga nggak pernah target, maksudnya kalau mau beli ini ya udah beli, tapi dipikirin itu penting nggak kayak gitu. Jadi dia itu lebih menjadi alarm lah, pengingat aku. Jujur kalau nggak ada dia sih mulai dulu nggak tahu uang aku larinya kemana. Jadi mungkin udah beli baju selemari mungkin. Jadi aku sama dia tuh selalu beli apa ya, barang-barang yang emang penting nggak kayak gitu. Misalnya mau beli baju mahal, branded, dipikir lagi kalau depan pakainya sekali buat apa gitu. Itu sih. Jadi dia tuh ya untungnya dia itu lebih suka nabung. Kalau aku tipikal yang boros, jadi bongkar aib tuh. Nah, apa ya tuh, tapi sekarang udah enggak, karena pandemi menjadi lebih memikirkan uang larinya kemana, lebih bisa mikir lah.